Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, kita lihat ya situasinya maskulin. Jangan percaya tarotnya 100%, nggak baik. Karena tarot bukan Tuhan ya. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energinya. Jadikan sebagai payung saja. Page of Pentacles, Star, the Moon. Wow. Oh, maskulin udah agak suram ya tentang masa depannya nih. Aku ngeliat energinya. Ada suatu keraguan, ada satu ketakutan juga ya tentang masa depannya. Dan aku ngelihatnya maskulin ini banyak ketakutan ya, terutama ya dia selalu dapat mimpi buruk terus ya, serangan gaib juga sih pastinya ya guys, karena kan ya kebanyakan ya cinta segitiga itu pasti ada bantuan dari ilmu hitam ya, pelet, memelet, ember, yep. Dan di sini ya ada gosip juga dari hubungannya mereka. Dan maskulin akan nerima kabar ya, kayaknya dalam mimpinya dia juga, kalau dia menerima ya suatu energi negatif, aku ngeliatnya tentang orang barunya, jadi dia bermimpi yang gak baik tentang orang barunya. Dan ya maskulin dihantui rasa ketakutan, bahkan juga bingung ya gimana caranya untuk meraih sukses lagi dengan orang barunya ya. Banyak drama yang terjadi ya oleh maskulin nantinya nih aku ngeliat. Dan maskulin ya coba untuk bisa menerimanya sih, mau tidak mau ya harus menerimanya. Pembayaran karma atau drama ya, semuanya itu sudah resiko dalam kehidupan ya, kita harus membayar gitu loh. Kalau nggak membayar ya dengan nyawa, kalau nggak membayar dengan harta ya dengan nyawa, atau dengan dua-duanya itu bisa ya. Kita lihat, kamu bisa berdealing dengan Aquarius, Cancer, dan juga Earth sign tuh ya. Dia akan pakai jalan pintas ya, pakai jalan pintas nih, hati-hati ya tuh. Karena dia nggak mau mengalami masa depan yang suram, dia nggak suka ya. Dia coba mempertahankan kesuksesan hidupnya dia. Tapi kan semua butuh waktu, pengen sukses tuh nggak ada yang langsung sukses ya. Walaupun ada juga kan nantinya pasti ada ujiannya. Namanya roda itu berputar ya. Kalau lagi di atas ya di atas, kalau lagi di bawah ya di bawah gitu ya. Ada waktunya gitu. Kita lihat lagi ya. The Page of Pentacles, the Star, the Moon, Sword, Seven of Swords, the Hangman. Ini orang barunya juga menyerang feminim ya, menyerang feminim secara ya dengan cara gaib ya, ataupun secara media sosial.
Jadi ya pengennya tuh feminim tuh depression, stres, kalah gitu ya dalam permainannya mereka. Tapi di sini aku ngeliatnya malah feminimnya sudah banyak belajar ya, bahkan sudah pintar dalam mempermainkan tentang hal spiritual. Jadi sudah paham gitu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihentikan, ya gitu ya. Ini maskulin juga bingung kok feminim jadi lebih cekatan ya, dan lebih tahu gitu ya, lebih paham, bahkan malah ngikutin permainannya mereka. Nih maskulin sama orang ketiga juga bingung, kok bisa gitu. Mereka mencari jalan pintas ya. Hati-hati ya orang ketiga dan maskulin mencari jalan pintas. Three of Wands. Ya, feminim ini banyak berpikir tentang trik juga ya. Jadi memang feminim juga nggak mau bego-bego banget ya, nggak mau kalah juga, karena sudah pinter cara mengikuti arusnya mereka. Mereka coba untuk mempelajari tentang kamu sih feminim. Ibarat tuh mereka mau copy kamu, tapi nggak bisa ya. Justru merekanya yang kalah, tapi memang butuh waktu. Nggak bisa langsung kalah ya. Ini namanya kehidupan itu pasti penjahatnya dikasih menang dulu gitu loh. Kenapa? Biar bangga, biar sombong gitu ya, dikasih istidrat dulu. Nah kalau yang feminim ini ya korban gitu ya, diberikan kekalahan dulu sementara, karena untuk banyak belajar ya tentang kesabaran, ketulusan, keikhlasan, ketakwaan gitu ya. Kita lihat ada Three of Wands. Khususnya untuk feminim ya, ini kamu sebenarnya udah mendapatkan intuisi ya, mendapatkan tanda sebenarnya ya. Feminim coba untuk berkomitmen ya, memperbaiki journey hidupnya, dan feminim juga menerima tentang kabar buruk ataupun mimpi buruk, tapi coba untuk tenang. Dan aku ngeliatnya di sini feminim memang menerima mimpi ya, tanda tentang ada orang yang gak suka dengan feminim, terutama dalam hal spiritualnya ya. Tuh itu sword and six of sword, the devil. Tuh hati-hati ya, ini orang lama nih yang coba untuk membuat kamu depression, stres ya. Tuh ya, orang lama kerjasama dengan orang baru juga. Ini masalah triparty ataupun janji seseorang. Jadi kayak ya perjalanan masa depannya dia tuh nggak sejalan lagi, nggak sukses lagi kayak dulu. Semuanya mentok. Kenapa? Ketika feminim sudah menerima tentang kehancuran dalam journey hidupnya dan belajar dewasa dalam memperbaiki kehancuran journey hidupnya ya, si feminim ini banyak belajar tentang hal-hal spiritual, terutama di tengah malam ya, kayak sholat tahajud, ngaji gitu ya, zikir apalagi ya.
Ini kan kalau Queen of Coins ini konsisten, komitmen, ya, dan dia sabar dalam prosesinya. Sabar karena ngerti segala sesuatu nggak ada yang instan gitu loh, nggak ada yang langsung jadi. Ya secara logikanya juga feminim berpikir, ya kita makan Indomie juga itu kan nggak langsung jadi, bikin Indomie juga nggak langsung jadi Indomie, pasti kan ada bahan-bahannya, ya, entah itu terigu, telur, gula gitu ya, semuanya itu campur aduk. Nah bumbu-bumbu itulah isian amalan-amalan, ya, dan juga perbuatan, pastinya akhlak, ya. Kalau amalan tidak dibarengin dengan perbuatan hariannya, ya amalan itu akan menjadi suatu musibah juga. Karena kan sebuah amalan itu ada isiannya, ya, entah itu ya malaikat atau jin Islam atau jin kafir, ya. Dan ya di sini DM itu masa depannya itu stuck, karena awalnya kan bahagia banget ya menduakan kamu, apalagi dia masih bersama kamu, terutama yang masih satu rumah ya, dan dia merasa bangga memiliki dua-duanya gitu loh, tuh ya, dia merasa bangga memiliki ya dua-duanya yang mencintai dia, yang mengejar dia. Ya, dia merasa gagah atau merasa hebat gitu ya. Dan ini stuck, dan dia dendam banget nih maskulin. Karena perjalanan hidupnya dia dengan orang barunya atau dengan perselingkuhannya dia, ini banyak sekali dramanya, terutama ini terikat dengan ilmu hitam ya. Perjanjian. Ya. Jadi maskulin ini bingung, dia mau bertaruh dengan siapa lagi. Ya bisa saja ya maskulin ini bertaruh ibaratnya menumbalkan ya pasangan sahnya. Entah secara gaib ataupun secara fisik, ya. Ya bisa KDRT atau dengan cara fitnah, ya. Ada 3 poin yang bisa dia lakukan, secara fisik atau secara ilmu gaib, ya, pelet, teluh, guna-guna, dan secara fitnah. Wow, 3 of Wands, the Tower, and the Queen of Pentacles. Dan the word feminim, kamu tuh kuat pendirian kamu ya, aku ngelihatnya. Dan ini membuat maskulin, ini yang membuat maskulin memimpikan kamu lagi dan menghayal bisa perbaiki lagi hubungan ini. Apalagi dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan spiritual dan mudah memaafkan, mudah melupakan gitu ya. Ya lihat ini, aku nggak lihat kartunya, tapi ini dikasih lihat pada akhirnya. Dia ingin memperbaiki hubungan ini sama kamu lagi nanti, tapi ini butuh waktu ya, butuh waktu. Bisa 8 minggu, 8 bulan, jangan sampai 8 tahun ya, karena hitungannya 8 dan 9. Kenapa 9? 8 dan 9 karena ketika kita dalam kandungan ibu ya, 8 dan 9 itu kan sangat sensitif ya, sangat sensitif. Jadi ya ibaratnya mau dilahirkan ke dunia gitu ya. Dan angka 8 itu adalah angka yang tak putus. Oh, 8 guys. Wow. Untungnya bukan 8 cups ya. Untungnya nggak 8 cups. Kalau 8 cups kecewa kita. Untungnya enggak ya.
So, maskulin dengan orang baru ini perjalanan masa depannya mengalami hambatan, dan ini menjadi kehancuran buat mereka karena banyak pengkhianatan yang mereka lakukan di dalam hubungan, dan maskulin juga terperangkap dalam kegagalan, ya, doanya juga menggantung, bahkan juga perjalanan hidupnya untuk sukses lagi juga menggantung. Kenapa? Karena femininnya sudah pintar, terutama dalam hal memakai energi spiritualnya, ya, sebaik mungkin. Dan journey hidupnya feminim di sini sebenarnya sudah hancur perjalanan hidupnya, tapi coba untuk kuat memperbaiki intuisinya, memperbaiki ketakutannya, ya, dan coba untuk menggenggam, ya, kehidupannya dia lagi nih, si feminim, ya, terutama dalam kehidupan baru. Aku ngelihatnya di sini si maskulin masih obsession, menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi ke kamu, niatannya, ya. Tapi di sini aku ngelihatnya malah kurang baik perjalanan hidupnya dia, karena yang tadinya dia merasa dengan orang barunya itu akan mendapat kesuksesan yang luar biasa, ya, nantinya, tapi malah malah gagal. Dan ya, maskulin bermimpi kalau kesuksesannya mengalami kehancuran, ya. Dan di sini dia merasa, ya, feminim yang melakukan kehancuran hidupnya dia dengan orang baru. Itu perasaannya dia. Di sini feminim menerima aja sih fitnahan, menerima aja tentang drama dengan tenang, gitu ya. Menerima aja udah. Dan ini yang membuat feminim menjadi sukses, gitu ya. Tuh. Dan feminim akan diberikan suatu pilihan, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai bingung. Fokus dalam meditasi, fokus dalam mengejar mimpi, tapi dengan cara spiritual, ya. Jangan sampai bingung dalam memilih pasangan nantinya. Jangan sampai bingung, ya. Harus punya tujuan hidup, harus punya ketegasan juga. Jangan sampai bingung, ya, aku ngelihatnya. Dan kamu harus gunakan spiritual ataupun kepintaran kamu dengan tujuan yang jelas, dengan tujuan yang baik, ya, feminim. Kenapa? Biar ada hasilnya yang baik. Orang baru ini dengan maskulin ini akan mengalami banyak drama, pertengkaran. Itu yang membuat dunia mereka merasa menggantung, karena, ya, mereka bingung dalam permainan merekanya lagi. Kenapa? Karena feminimnya udah pintar, ya, mengikuti arus permainan mereka, tapi tidak dengan bodohnya lagi seperti dulu, ya. Dan feminim juga udah fokus untuk meraih target hidupnya, perlahan tapi pasti. Dan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh feminim ini penuh dengan trik, ya. Dan feminim juga coba untuk memperbaiki sifat egonya juga, memperbaiki sifat keserakahan, yaitu atas memiliki atau merasa berhak, ya, memiliki suami ataupun istri, gitu ya, pasangan. Jadi coba untuk memperbaiki sifat pengakuan. Feminim di sini berpikir untuk gue harus move on, gue harus bisa mencapai tujuan hidup gue dengan baik, gue harus bisa sukseskan segala permainannya mereka dengan cara spiritual yang gue miliki, atau talenta, yaitu bikin bisnis ataupun
kepintarannya feminim ya. Makanya ini maskulin merasa kacau ya, kacau balau tuh. Karirnya juga bermasalah ya, The Emperor, karirnya bermasalah, dan dia merasa ya bahagianya itu ada sama kamu tuh ya. Ketika feminim sudah bisa mengatakan tidak dan sudah mengatakan ingin move on dengan tegas ya, terutama dari hubungan yang toksik, bahkan juga mengatakan akan melawan serangan gaib ataupun fitnahan ya, dengan kejujuran kamu ya feminim. Ini maskulin sebenarnya langkahnya udah stuck untuk sukses lagi ya, dan dia mengalami kekacauan dalam karirnya, kekacauan dalam ya tentang seksualitasnya juga, dan dia menginginkan untuk bisa balik lagi ke kamu nantinya. Belajar untuk menerima tentang kehancuran dengan tegas, feminim mengatakan menerimanya. Karena feminim di sini mempelajari sifatnya maskulin ya, dari banyaknya drama yang terjadi selama ini. Dan ya maskulin di sini selalu ingin lari dari masalah yang dia buat sendiri untuk kepentingan pribadinya, terutama tentang bisnisnya ataupun karirnya dia ya. Dia pengen sukses sendiri. Pada akhirnya kesuksesan dia menggantung dan penuh dengan kebingungan, penuh dengan penyesalan, kesedihan, dan dia bermimpi terus untuk bisa kembali sama kamu, tapi dengan cara manipulasi atau dengan triknya lagi. Ini sukses lagi sebenarnya. Tapi di sini feminim coba untuk mempelajari keputusannya ya, yaitu salah satunya adalah bercerai dari maskulin dan belajar untuk bisa menguasai journey hidupnya feminim sendiri dengan cara ya membangun karakter baru secara spiritual, dan coba untuk bisa move on kan dirinya dia sendiri untuk si feminim, yaitu coba untuk single walaupun ini memanipulasi perasaan ya terhadap maskulin ya, walaupun ini membuat seringkali sih sebenarnya ya mengingat masa lalu sedih ya, tapi feminim coba untuk berpikir lebih fokus lagi terhadap tujuan hidupnya dia untuk keluarga dan anak-anak ya, yaitu kebahagiaan. Makanya maskulin di sini mengalami kehancuran nantinya ya. Ini orang baru ini juga mencari jalan ya, secara ya bisa dengan fitnahan, bisa dengan akun palsu, hati-hati ya, ataupun dengan ilmu hitam. Aku ngelihatnya di sini ya untuk si orang barunya. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat dengan sorry guys, the moon. Enggak, kita lihat dengan the page of pentacles dulu ya. Itu ya, the Empress, Four Cups, Six of Pentacles. Feminim juga udah ngerasa ya, udah nggak ada yang bisa diperbaiki lagi dengan maskulin, karena maskulin juga nggak adil dalam memberikan perhatian dan memperlakukan feminim karena terlalu banyak pilihan. Dan ini orang barunya juga coba untuk
memanfaatkan situasinya maskulin dan feminim ya, dalam keadaan tidak baik-baik aja dalam sebuah hubungan. Ya, perselingkuhan terus hadir dalam kehidupannya maskulin, dan ini membuat dramanya mereka akan terungkap, karena ya suatu saat juga pasti akan terbongkar, tapi dengan caranya bagaimana dulu ya. Tuh. Dan mereka mengalami banyak kegagalan ya guys, mengalami banyak kegagalan karena banyaknya rahasia yang terbongkar dalam hubungan mereka. Mereka coba untuk menutupinya dengan cara magic ataupun trik ya. Makanya ada the moon dan mencari jalan pintas, Seven of Swords. Tuh, hidup mereka stuck dalam permainan, stuck dalam manipulasi. Ya, dan mereka mengalami kegagalan, bahkan mereka bertaruh loh ya pada dirinya dia sendiri bisa menjadi cinta satu malam ya, jadi tidak ada keseriusan mencari kesenangan. Ini membuat hidup mereka ya gagal, dan permainan mereka juga akan menggantung ya, walaupun memakai jalan pintas, kalau niatnya nggak baik ya akan menggantung doanya. Mencoba belajar lagi ya, udah gagal belajar lagi, tapi gagal lagi guys. Banyak kebangkrutan yang mereka jalani nantinya ya, orang barunya dan si maskulinnya ini mengalami banyak kegagalan, kebangkrutan. Aku ngelihatnya ya, karena langkah mereka udah gak optimis lagi. Kenapa? Because feminimnya udah pintar ya, sangat-sangat paham permainannya mereka. Tapi feminim di sini juga nggak mau diem diri, terus lakukan tentang meditasi ataupun lakukan tentang healing ya, spiritual tuh. The Knight of Wands, the Knight of Pentacles tuh. Lambat laun dia dengan orang barunya ini bosen tuh, bosen. Lama-lama ingin memperbaiki diri sendiri aja dulu nantinya nih si DM ya. Nanti akan ngomong kayaknya aku pengen sendiri dulu deh, padahal ini mau balik lagi ke feminim. Kita lihat the Tower-nya ya. The Lovers, Two of Wands, tuh ya, mengalami kegagalan perjalanan twin flames-nya ya, tapi feminim menerimanya ya dengan jujur, walaupun sakit, hancur ya, karena diendingkan oleh maskulin demi orang barunya. Dan bismillah, sayang lagi hamil ini guys. Bismillah ya. Aku ngelihatnya memang hubungannya twin flames ini memang harus istirahat dulu gitu loh. Tuh. Wow, the Devil, the Knight of Swords, Ten of Swords. Hati-hati ya, maskulin ini dendam banget loh. Dia gak mau ngerasain tersiksa sendiri. Dia juga mengirim energi negatif ya terhadap feminim. Hati-hati ya, hati-hati ya. Feminim, kamu harus fokus ya dengan spiritualnya kamu nih, benar-benar harus fokus, jangan main-main ya, karena ada kemenangan juga buat kamu nantinya nih, tapi memang harus banyak berkorban diri dulu ya. Dan aku melihatnya dari energinya
DM dengan orang barunya ini akan mengalami suatu kehancuran juga, dan dia nggak nerima. Dan perasaan cintanya dia dengan orang baru ini akan merasa kebosanan, kecewa, bahkan hambar, tidak ada rasa lagi. Makanya feminim jadi bingung energinya. Kenapa? Ya karena maskulinnya udah nggak ngerasa cinta lagi nanti sama orang barunya. Tuh, the Queen of Pentacles kan, dia dendam, dia iri, dia marah. Kamu lebih sukses dari dia, kamu lebih baik dari dia. Wow, you are powerful ya feminim. The Queen of Pentacles, the Queen of Wands. Belajar tentang kesabaran untuk meraih kesuksesan, terutama dalam hal spiritual. Caranya itu ya tidak mudah. Salah satunya adalah belajar memaafkan dan melupakan, dan itu butuh proses dan pengorbanan. Dan di sini feminim coba untuk kuat, walaupun setiap malam sebenarnya ya dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa kebingungan. Tapi coba untuk kuat ya, coba untuk kuat memaafkan kisah masa lalu yang terkadang masih merasa kecewa, masih merasa menyesal kok bisa terjadi gitu ya, dan merasa kacau balau gitu. Tuh, maskulin itu pengen balik tapi berat banget untuk datang ke kamu juga. Salah satunya tuh kan, aku ngeliatnya juga ampun dah. Pengen banget ngelangkah tapi berat banget ya, karena konflik batin dalam dirinya, terutama tentang salah satunya adalah karirnya dia juga bermasalah, kedua juga tentang kesehatan dia ya, ini lagi nggak seimbang. Dan ini merasa bebannya berat banget kalau kembali juga, beberapa itu dia harus bayar karma, terutama tentang kejujuran. Ini berat banget buat dia, berat banget. Apalagi feminim di sini sudah fokus menggunakan spiritualnya dia, feminim, untuk meraih kesuksesan ya. Aku ngajak kayak gitu ya. Maskulin ini mengalami kekacauan, feminim juga sebenarnya masih menerima energi penyesalan masa lalu ya. Ya, ini namanya manusia dalam sebuah hubungan itu ada waktunya ya, ketika kita lagi lupa ya lupa gitu loh. Tapi ketika itu rasa itu datang lagi, itu membuat kita sedih. Dan sebenarnya itu adalah energinya tarikan dari orang yang kita pikirkan ya. Jadi kayak misalnya telepati itu nggak langsung guys, butuh waktu. Ada yang langsung juga terjadi, ada yang butuh waktu ya, butuh waktu. Semua ya gimana energi keberuntungan aja ya, the will the fortune-nya bekerjanya gimana. Karena kan setiap manusia itu ada masa-masa, salah satunya adalah hari apes gitu ya, maksudnya ya tentang apes dan keberuntungan tuh ada gitu. Oh ya, yang mau free reading untuk khusus ya, yang beli barang di Mami Lucky, itu hanya sampai tanggal 31 Desember ya guys. Dan stoknya hanya ada 40 ya dari setiap barangnya. Jadi cepetan ya, mumpung ada free-nya. Jadi kalian bisa punya payung setidaknya. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Kan lumayan ya, kalau baca readingnya ya pribadi itu lumayan. Jadi kalau kalian mau, mumpung ada event ya, Mami Lucky lagi buka sampai akhir tahun karena mau pergantian. Itu untuk pembelian tasbih
harganya 777.007 perak, sekian ya, 777.000 lah gitu ya. Di situnya di luar ongkir ya, dari daerah kalian masing-masing. Insya Allah itu akan diberikan free reading ya. Kalau yang beli minyak 399.000 sekian itu akan diberikan free reading juga satu. Kalau untuk tasbih diberikan 2 free reading. Oke, so cepetan di booking ya. Dan alhamdulillah sudah ada yang pakai juga kan waktu itu minyak sama tasbih. Dan alhamdulillah serangan-serangan tidak terlalu fatal dan sudah bisa move on ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Namanya prosesing kehidupan kan tidak ada yang instan ya guys gitu. Semuanya kan atas izin Allah. Gratitude. Life is a one big continuous circle of a giving and receiving energy. Be thankful for who and what is in your life, instead of complaining about what you don't have. If you have a focus on gratitude, you start to attract prosperity and abundance. Dia harusnya banyak-banyak bersyukur ya maskulin, karena kehidupan itu adalah hal yang paling besar. Di nomor 1 dalam kehidupan adalah rasa bersyukur. Kalau kitanya memiliki teman misalnya atau lingkungan kita gitu ya, memiliki seseorang dalam lingkungan kita, dia banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapin bersyukur dalam situasi apapun gitu ya. Mau dia lagi sedih, mau dia lagi happy, mau dia lagi sengsara atau lagi bahagia gitu ya. Terus dia selalu bersyukur dengan prasangka baik gitu ke Tuhan pastinya. Itu akan diberikan energi terbaik ya, dan menerima sesuatu hal yang baik nantinya. Karena siapapun yang mengucapkan rasa bersyukur dan berpikiran positif dan tidak selalu complaining ataupun ngeluh berlebihan ya, dan fokus dalam menerima, dan itu sebenarnya menarik energi ya tentang kebahagiaan nantinya ya. Breathe. The breath is the vital bridge between your body and soul, is the connection between the inside and outside, connecting you the universe, spirit, and divine source. The breath permeates your entering being with prana, which is the same life, a giving force. The nourish everything is the universe, light. Imagine yourself as a being compassion of energy and light, because in reality that's precisely what you are. You are powerful being, and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are. So maskulin, perbanyak bersyukur, dan kamu harus banyakin ibaratnya belajar menelan kenyataan ya, karena semuanya itu connection dalam diri kita gitu loh. Dan ya kita harus bisa serahkan semuanya ke Tuhan, ke alam semesta. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha atau tidak ikhtiar mengorbankan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, yaitu bisa dengan cara mengorbankan harta ataupun dengan diri kita ya, untuk kehidupan yang lebih baik dengan tujuan yang baik. Dan di sini ya kamu harus bayangkan diri kamu gitu loh. Kalau kamu berbuat baik, pastinya kamu akan mendapati dan menarik hal-hal baik nantinya ke depannya. Semua hanya menunggu waktu. Dan ingat, segala sesuatu itu adalah vibrasi, adalah energi getaran diri kita. Kalau kita berbuat jahat, otomatis ya kedepannya akan menghadirkan orang-orang jahat. Kalaupun misalnya kita tidak berbuat jahat ya, itu adalah sebagian ujian juga. Jadi ada 2 poin ya. Entah itu dari karma leluhur juga bisa, ataupun karma keluarga ya. Jadi energinya itu sebagai ujian, atau dari diri kitanya sendiri ya, maskulin. So aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin. Tetap semangat, dan
Yuk banyakin bersyukur, banyakin menerima keadaan, dan coba untuk pasrahkan semua ke Tuhan. Tapi bukan berarti tidak berhenti, ya bukan berarti harus berhenti ya, atau tidak berusaha gitu ya untuk menyembuhkan diri dalam perbaikan spiritual ya, untuk meraih energi lebih positif. Dan di sini kamu harus bayangkan diri kamu, kalau kamu berbuat baik pasti kekuatannya akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, so thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.